Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Ustazah berharap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk materi IPA hari ini kembali lagi bersama saya Ustazah Yusra. Anak-anak silakan dipersiapkan dulu buku tulisnya dan buku paket. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yuk disimak ya penjelasan dari Ustazah tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kalau kalian perhatikan di situ ada berbagai macam bunga. Ada bunga yang berwarna merah, warna pink, warna kuning, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kamu ternyata bunga ini adalah salah satu alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bagaimanakah prosesnya? Tentunya kalian harus disimak ya. Di sini ada 8 tahapan. Nah, Ustazah nanti akan menjelaskan satu persatu tahapan atau proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ada 8 fase di situ. Nah, mari kita klik satu persatu ya. Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sudah siap mendengarkan? Oke, terima kasih. Nah, untuk tahap yang pertama, di sini Ustazah akan mengklik penyerbukan. Ini terjadi jika serbuk sari menempel di kepala putik. Prosesnya disebut dengan penyerbukan. Betul sekali. Nah, selanjutnya nomor 2, serbuk sari berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Ya, jadi ini prosesnya. Lanjut kita klik yang nomor 3. Nah, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji. Jadi bulu serbuk sarinya membentuk saluran dan menuju kemana? Betul sekali, ke ruang biji. Keempat, setelah sampai di dalam bakal biji, inti vegetatif akan mati. Yang kelima, terjadi proses pembuahan sehingga terbentuk zigot dan endosperma. Tahukah kalian apa fungsi endosperma? Nah, endosperma ini adalah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi tumbuhan tetap mendapatkan makanan dari bagian yang namanya endosperma. Lalu, apakah tahapan selanjutnya yang keenam, yaitu zigot berkembang menjadi embrio, lalu berkembang menjadi biji. Ya, jadi setelah tadi zigotnya berkembang menjadi embrio, lalu berkembang jadi biji. Yang ketujuh, bakal biji akan tumbuh menjadi biji dan bakal buah akan tumbuh menjadi buah. Nah, untuk tahapan yang ke-8, tahapan yang terakhir, lalu biji bisa ditanam sehingga menjadi tanaman baru. Contohnya kalian menanam biji jagung. Ya, biji jagung akan tumbuh menjadi tanaman jagung. Kalian menanam biji kacang akan tumbuh menjadi tanaman kacang. Nah, itu tadi beberapa proses perkembangbiakan generatif. Nah, diingat ya, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini berupa bunga dan biji. Dan berikut adalah bagian-bagian bunga. Silakan bisa disimak. Nah, ini dia bagian-bagian bunga. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan juga kelopak. Lalu, ya, bagian bunga mana yang berperan dalam perkembangbiakan generatif? Yaitu ada putik untuk perkembangbiakan betina dan juga benang sari untuk alat kelamin jantan. Nah, berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya, ada yang namanya bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, ini contoh-contohnya. Bunga lengkap, bunga sempurna, ya, yang punya alat kelamin jantan dan kelamin betina. Bunga tidak sempurna, ya, yang hanya punya putih atau benang sari saja. Dan untuk contoh bunga apa saja, silakan tadi dilihat bisa ya. Nah, kita tahu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dari penyerbukan. Lalu, apa arti penyerbukan? Masih ingat? Ya, betul sekali, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ada 2 macam penyerbukan, berdasarkan asal serbuk sari dan juga berdasarkan perantara.
Berikutnya, berdasarkan asal serbuk sari ada 4: penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan juga bastar. Penyerbukan sendiri, ya, jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan ini terjadi pada bunga sempurna, contohnya tumbuhan bunga sepatu, kacang tanah, jambu, dan juga pohon mangga. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis dan masih dalam satu pohon, contohnya penyerbukan pada tumbuhan jeruk dan juga penyerbukan pada tanaman rambutan. Ini adalah penyerbukan tetangga ya. Lalu penyerbukan yang ketiga itu apa? Penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan silang. Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis tapi beda pohon, contohnya pada tanaman padi dan jagung. Berikutnya penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenis dan juga berbeda pohon, contohnya bunga bougainville berwarna putih menyerbuki bunga bougainville berwarna ungu. Berdasarkan perantaranya, ada 4 macam penyerbukan. Ada penyerbukan dibantu oleh hewan, dibantu oleh angin, dibantu oleh air, dan juga dibantu oleh manusia. Nah, apa saja itu contoh-contohnya? Penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau zoidiogami memiliki ciri-ciri mahkota mencolok, mengeluarkan bau khas, punya kelenjar madu, dan juga mahkota bunganya besar. Ya, diperhatikan di situ contohnya ada tumbuhan mawar. Nah, berikut adalah hewan yang membantu penyerbukan. Ada entomogami yang dibantu serangga, ornitogami dibantu burung, kirotogami dibantu kelelawar, dan juga malakogami dibantu siput. Jadi nggak hanya lebah, nggak hanya kelelawar saja ya, ternyata siput dan juga burung bisa membantu dalam proses. Nah, berikutnya penyerbukan dibantu oleh angin atau anemogami dengan ciri bunganya bermahkota kecil, tidak ada ya, mahkota tidak berwarna, tidak punya kelenjar madu, serbuk sari ringan, banyak dan berbulu, tidak punya kelenjar madu. Contohnya bunga jagung dan bunga padi. Berikutnya penyerbukan obi. Dengan ciri-ciri penyerbukannya terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam di air, contohnya teratai. Cirinya serbuk sari terbawa aliran air masuk ke kepala putik. Selain teratai juga ada hidrilla. Berikutnya adalah penyerbukan oleh manusia atau antropogami. Contohnya tanaman yang dibantu oleh manusia ada vanili, anggrek, salak, dan juga buah naga. Ciri bunganya yaitu serbuk sari dari vanili hanya dapat diantarkan ke putik oleh manusia. Serbuk sari sulit rontok, memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga. Nah, itu tadi beberapa macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dan juga perantaranya. Nah, biji ini juga termasuk alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bagian-bagian biji diantaranya ada lembaga, yaitu calon tumbuhan baru yang terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan juga bakal daun. Yang kedua ada kotiledon, keping biji. Ini fungsinya tempat penyimpanan cadangan makanan. Bisa diperhatikan gambarnya ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Ustazah mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Nanti setelah ini ada tugas juga, masih dilihat videonya. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.